kisah tadi yang buta tadi lain, riwayat lain. Ya, orang Yahudi. Begitu orang Yahudi tadi lihat Nabi nengokin, ya, berderai air matanya mengucur. Luar biasa engkau, wahai Muhammad. Sungguh mulia akhlak engkau. Tiap hari engkau lewat depan rumahku, aku ludahin, aku caci maki, aku hina. Sedikit pun kau nggak marah. Tapi ketika aku sakit, nggak ada satu orang pun yang nengokin aku, nggak ada yang ngerawatin aku. Engkau yang pertama nengokin aku, ngerawatin aku. Sungguh mulia akhlak engkau, wahai Muhammad. Maka saat ini juga saksikan, wahai Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam tuh orang Yahudi berkat kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi memang kalau ibarat kita, pepatah kita kan ada air susu dibalas air tuba. Ya. Ya. Tadi pertanyaan saya, pertanyaan Siti Rahayu, kalau kita meneladani akhlak Nabi kan kalau ada orang jahat sama kita pengennya balikin jahatin lagi kan gitu. Seri sama jahatnya sama kita. Berarti kita sama jahatnya sama dia. Gitu. Kalau air susu dibalas air susu, itu biasa itu. Memang sudah sepatutnya kebaikan dibalas kebaikan. Ya, yang sering terjadi kan air susu dibalas air tuba. Air tuba itu air racun, air comberan. Yang lebih bagus lagi air tuba dibalas air susu. Nah, itu yang luar biasa tuh. Seperti yang Nabi ajarkan, Nabi pernah berpesan, wasiat, berpesan kepada sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir. Amir. Ini saya bisa nggak tayangkan hadis ini, kalau mau saya kirim juga ke grup. Apa saya tayangkan aja kalau memang bisa saya share screen-nya. Bisa saya share screen-nya. Nah, bisa nih. Nah, ini nih. Nah, ini hadisnya ya. Nah, nih. Nampak nggak? Nampak hadisnya nih. Nah, itu hadisnya tuh ya. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, ini sahabat Nabi nih. Uqbah bin Amir ini seorang yang ahli dalam strategi perang, termasuk perang Uhud. Itu Uqbah bin Amir yang mengatur strateginya perang Uhud. Ya, kalau perang Khandaq, itu Salman Al Farisi itu yang ngatur tuh strateginya. Hebat tuh Salman tuh, bikin parit ya, bikin Khandaq parit ya, bang yang mengelilingi kota Madinah. Tapi kalau perang Uhud, nah itu yang ngatur Uqbah bin Amir. Awalnya udah menang perang Uhud gitu, umat Islam. Awalnya udah menang ya, dengan menempatkan sniper di atas Jabal Uhud tuh, tim pemanah, pasukan penembak gitu itu. Kalah tuh pasukannya Khalid bin Walid, waktu masih kafir Khalid bin Walidnya, keteter kan. Nah, cuma sayangnya nggak disiplin pasukan pemanahnya. Dibilang jangan turun, pada turun semua. Akhirnya udah musuh balik lagi muter lewat belakang bukit. Dihajar dari belakang umat Islam, kalah jadinya. Ya, ini Uqbah bin Amir pernah dipesan oleh Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Uqbah bin Amir. Ini Nabi pesan kepada Uqbah bin Amir. Wahai Uqbah bin Amir, sil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan kamu. Putuskan silaturahmi denganmu. Tuh, ya. Sambungin. Ini ada 4 pesan Nabi kepada Uqbah bin Amir. Ini hadis sahih riwayat Ahmad ya. Dalam Musnad Imam Ahmad. Yang kedua pesan Nabi, wa'ati man haramaka. Berikanlah pemberian kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu, orang yang pelit. Dibilang kalau ada orang pelit kan anaknya dipelitin lagi, ya. Yang pelitan jadinya. Nah, ada orang pelit dipelitin lagi, yang pelit-pelitan. Terus wa'fu amman zalamaka. Maafkanlah orang yang menzalimi kamu. Jadi kalau orang berbuat jahat, maka kan kita jahatin lagi. Jadi kita nggak lebih baik dari dia, sama jahatnya dengan dia. Yang keempat, ya di riwayat akhir, riwayat yang lain, wa ahsin ila man asaa ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat sama kamu. Wah, ini yang berat ini. Ini yang berat. Ya, makanya tadi ada pertanyaan dari siapa? Sri Rahayu ya. Kayaknya kita belum bisa meneladani Nabi. Untuk wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Itu berat memang. Berat ya. Tapi tetap walaupun berat ya, kita sebagai
umat Nabi harus meneladani beliau. Harus meneladani beliau. Tuh. Ya, ini empat pesan Uqbah bin Amir. Ini kalau emang mau nanti saya kirim aja filenya ke grup ya. Ini pertama, sil man qata'aka. Ada orang yang memutuskan silaturahmi. Kita berusaha nyambungin lagi. Berusaha nyambung. Wa'ati man haramaka. Berikanlah pemberian kepada orang yang pelit, ya, tidak mau memberi kepada kamu. Wa'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang telah menzalimi kamu. Nah, ini berat ya. Makanya di ayat tadi, surat apa tadi, Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ayat 99 tadi, itu Allah perintahkan khuzil afwa, jadilah kamu pemaaf. Bagi duit tadi ya. pagi. Jadilah kamu pemaaf. Ya. Jadi perintah Allah di ayat tersebut memerintahkan agar kita menjadi orang yang pemaaf. Bukan orang yang hanya bisanya minta maaf. Memang minta maaf itu berat, tapi memberi maaf jauh lebih berat, ya kan? Jauh lebih berat. Makanya tradisi kalau Lebaran tuh kita ada tradisi saling maafkan, halal bihalal, minta diredoi, minta dihalalkan, minta dimaafkan segala kesalahannya, minta diredokan, minta redonya. Itu namanya tradisi halal bihalal. Karena memang itu dosa kepada sesama manusia itu berat. Allah nggak akan mengampuni kita kalau berdosa kepada sesama manusia sampai kita minta maaf dulu, kita redha kepada orang yang kita zalimin. Dan jangan sampai menjadi orang zalim. Ya, makanya ini lagi sekarang kan lagi digalakan salawat asghil katanya itu. Wa asghilil zalimin bizzalimin. Masya Allah, luar biasa ini ulama kita, habaib kita dizalimin. Ya Allah, dikriminalisasi. Ini imam besar kita yang masih ditahan sampai sekarang. Ya Allah, luar biasa zalimnya nih. Makanya banyakkan sholat asghil tuh. Ya, kita minta dikeluarkan dari kumpulan orang-orang yang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkan kami dari golongan kelompok orang-orang zalim. Jangan ikut-ikutan orang zalim. Ya. Jadi emosi, sikap emosi, ada emosi yang positif juga sebetulnya. Ada emosi yang positif. Itu sebetulnya ada dalam kajian ilmu psikologi ya, dalam kajian ilmu psikologi. Ya, kita nggak bahas lebih jauh tentang kajian psikologi karena itu ada kuliahnya tersendiri. Terus tadi pertanyaan Monica, apa tadi Monica pertanyaannya tadi? Bipolar. Tentang bipolar ya, orang yang punya kepribadian ganda. Ya, emang kalau emang udah watak bawaan, kadang susah juga. Ada orang yang memang selalu melampiaskan emosinya dengan marah-marah. Nah, itu dia butuh latihan yang berat, latihan yang panjang, bisa mengendalikan emosinya. Kalau orang-orang barat kan biasanya gitu ya. Latihan menahan emosi, gitu ya. Kita istighfar. Nabi mengajarkan buat orang-orang yang bipolar, sering marah-marah, ya. Kalau kamu dalam keadaan berdiri, duduk. Oh, kalau lagi marah, ya duduk. Lagi diri nih, marah-marah, duduk, jangan bangun, jangan diri. Oh, kalau diri, wah udah. Itu tadinya goizo bisa berubah jadi godop, ya. Tadi harusnya cuma goizo berubah jadi godop nanti. Jadi ada tindakan. Jadi kalau Nabi mengajarkan, kalau lagi orang sedang marah-marah itu kan dari setan. Setan itu dari api. Api bisa padam dengan air. Maka Nabi sarankan, nah kalau kita sedang marah, lagi emosi. Tanya kakak bang mau beli apa bang? Mau berwudu, ya. Ya terserah deh mau beliin apa jadi dah. Dongkal boleh dongkal. Ya jadi kalau salah satu solusinya tadi pertanyaan Monik ya, orang yang selalu emosian tuh sering-sering berwudu, banyak berwudu. Kalau ketika udah mulai naik emosi, naik amarahnya, cepat-cepat berwudu, banyak baca istighfar, karena tetap itu dikendalikan oleh setan, ya namanya marah-marah itu dari setan. Ya karena memang orang yang marah-marah
itu kalau udah kecanduan, bisa saya pernah membahas ini di kelas juga, tuh kuliah di kelas. Yang namanya amarah itu ibarat candu. Tahu candu ya? Candu tahu ya? Karena kalau udah kecanduan, ada ketagihan, ada kecanduan ya. Jadi kalau orang udah kecanduan marah-marah, itu mah harus terus marah-marah. Sekali aja ya, dia marah, emosi tapi nggak dilampiaskan, sakau dia. Tahu sakau? Sakau kayak orang narkoba, ketagihan narkoba, sakau. Kenapa? Karena udah terbiasa diturutin amarahnya, udah terbiasa dilampiaskan. Gitu. Padahal ajaran Nabi ya tadi wal kazimin al ghaiz, menahan amarah, menahan emosi ya dengan cara ya berwudu, banyak istighfar, baca sholawat, insya Allah adem. Orang kalau punya wiridan, katakanlah dijadikan wiridan, bacaan zikir rutin setiap hari, sholawat, kan sholawat banyak tuh kita banyak macam-macam sholawat itu insya Allah adem, tidak akan emosian, ya adem bawaannya. Orang kalau banyak zikir, banyak sholawat tuh adem, nggak gampang emosi. Ya macam-macam sholawat yang kita sering baca kan, ada sholawat nariyah, sholawat munjiyah, sholawat tibbil qulub, sholawat syifa, sholawat kamilah. Silakan baca sholawat macam-macam. Jadikan itu wiridan setiap hari. Tuh, ya. Kalau kita pengen dapat selalu kesehatan, kita kan baca sholawat tibbil qulub atau sholawat syifa ya. Nah, Allahumma sholli. Ya, terus yang dibaca sekarang di sini Kak. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai. Nah, alhamdulillah ya, tahadus bin nikmah itu rutin saya baca ba'da salat subuh. Kalau saya itu wiridan saya setelah subuh itu saya baca. Supaya kita memulai hari dengan badan yang fit, sehat afiat. Sementara ini dulu yang bisa saya tambahkan. Silakan nanti kalau ada yang mau yang lagi. Tadi pertanyaan apa lagi yang belum terjawab? Nah, dari Monik udah, dari Siti Rahayu tadi ya? Sudah ya? Sudah, Sat. Udah, tadi Salman udah ya, Al-Ghaiz dan Ghadab beda ya? Ya, kalau Ghadab biasanya amarah yang langsung diiringi, ditindaklanjuti dengan perbuatan, tindakan. Sedangkan Ghaiz itu Monik. Yang marah tapi marah tidak ada tindakan. Monik, pertanyaan Siska. Ya, tentang, kalau ngeliat orang bawaannya sebel aja gitu ya. Terus orang nggak salah sama kita. Nah itu bawaan orok kali itu. Biasa orang ngidam suka gitu tuh. Lihat orang sebel aja bawaan. Kesel aja. Padahal orang nggak salah apa-apa. Gitu. Nah, tadi udah dijawab sama Chandra itu. Bisa jadi ada yang melatar belakangi sebelumnya. Ada kordimanya, ada pendahuluannya apa dulunya mungkin gitu. Cuman masih berbekas gitu. Tapi nggak mesti begitu juga. Ada kalian memang suka gitu bawaan lihat orang sebel aja gitu. Ya Allah alam ya. Ya itu kan pribadi ya. Kepribadian orang beda-beda gitu. Mungkin ada tingkah laku orang yang bikin kita sebel. Padahal tuh orang gak salah sama kita. Cuman kelakuannya nyeleneh, ngeyel. Kadang sebel liatnya. Narsis gitu. Caper. Macam-macam. Kamu ikut-ikutan aja. Ini anak kuliah. Kamu mana masih SD? Masih SD sana dulu. Bocah mau kuliah juga bocah. Saat kuliah jadi, gini. Resepnya gini. Mana siapa tadi? Siska? Siska. Gini Sis, kita biasanya kalau sebel lihat orang bawaannya udah gedek aja, itu karena yang kita lihat adalah sisi negatifnya orang itu, biasanya begitu. Coba diimbangi supaya adil, jangan lihat sisi negatifnya aja. Pasti tiap orang punya sisi positif, punya kelebihan, ada punya kelebihan, punya keunggulan, punya keistimewaan yang dia punya. Coba lihat itu juga, insya Allah hilang sebelnya. Ternyata orang yang gue gedekin selama ini hebat loh bahasa Inggrisnya. Ternyata orang yang gue sebelin selama ini bahasa Arabnya hebat loh. Muadasahnya cakep kayak orang Arab asli. Kapan-kapan belajar sama dia. Gitu. Jadi bisa sedikit menghilangkan, mengurangi ketidaksukaan kita sama dia. Walaupun itu subjektif ya, tetap subjektif. Tiap orang kan beda-beda penilaiannya. Ya kadang-kadang kita sebelum orang kan bisa jadi karena enak ngeliat tingkah laku dia norak, narsis, sombong atau gimana, caper gitu, kepo, macam-macam di istilah anak sekarang tuh, kepo, tipu. Tadi ada yang tipu deh, siapa yang tipu tadi ya? Susah Pak, susah Sat, apa yang susah? Panik Pak, maafin.
Jadi dibantu, terus ini gue bantu kata Agung gitu. Agung siapa yang bilang tadi itu? Tipe bukan kepo. Nah gitu. Jadi Siska ya. Jadi kalau kita sering emosional, gede kali bawaan yang lihat orang, karena ya mungkin yang kita lihat sisi negatifnya. Cobalah sekali atau ubah pandangan kita ke pandangan yang positif. Pasti tiap orang punya kelebihan, punya keistimewaan. Ada pasti itu. Oh, ternyata dia kelihatannya walaupun kelihatannya brengsek, tapi ternyata baik loh. Suka naktir teman-temannya gitu. Ya. Nah, ternyata baik dia suka bersedekah kepada pengemis, pada anak yatim. Walaupun kelihatannya kadang gak norak gitu, belin, tapi ternyata baik hati. Nah, kita lihat sisi positifnya. Insya Allah hilang dia tuh sebelnya. Ya sis ya. Tapi ini kadang bukan kita kalah Ustaz, sama sifat negatifnya. Yang dilihat tuh kadang kalah aja Ustaz. Nah, ya cobalah berusaha untuk adil ya. Untuk adil dalam menilai, kebaikan kalah sama satu kesalahan. Ya, emang kan itu saya bilang subjektivitas manusia begitu. Makanya ada peribahasa mengatakan panas setahun dihapus oleh hujan sehari gitu. Ada orang buat baik, sebanyak kebaikannya, banyak sedekahnya, banyak berbuat, sedikit aja dia buat kesalahan. Kesalahannya, kebaikan yang segitu banyak nggak dilihat. Kan nggak adil kita menilai orang. Tadi solusi dari Siti Rahayu bagus itu. Ya, lebih baik kita introspeksi diri. Jangan kita selalu melihat aib orang, kejelekan orang, kekurangan orang. Kita juga banyak aib, banyak kekurangan. Bagus tuh Siti Rahayu tadi bilang kita introspeksi diri. Ya, kalau kita mau orang, menghina orang, kita harus ingat orang juga punya mulut untuk bisa mencela kita. Ya, orang juga punya mulut untuk bisa mencela kita. Jangan kita hanya melihat aib kekurangan orang lain, padahal aib kita sendiri jauh lebih besar. Nah itu ada peribahasa tuh, apa ya katanya, kuman di seberang lautan nampak gitu ya, gajah di depan biji mata lu nggak nampak gitu ya. Nah ini artinya kejelekan orang kecil apapun kita lihat, terkorek, ya, kita omongin, padahal kita sendiri kejelekannya lebih banyak, lebih besar. Itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya Nabi mengatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Itu kata Nabi. Tuba, beruntunglah, kata Nabi, beruntunglah orang yang aib dan kekurangannya membuat dia sibuk sampai nggak sempat ngelihat, mikirin, ngomongin aib orang lain. Jadi kalau ada lagi kumpul-kumpul ada bigos nih, biasa ada bigos emang nih, biang gosip. Lu udah tahu belum? Gue udah tahu belum? Si Anu katanya anunya anu. Gitu. Nggak tahu tuh, gue sibuk mikirin kekurangan gue, aib gue nggak sempat ngomongin aib orang lain. Itu udah beruntung justru kata Nabi. Tuba liman syaghalahu, syaghala ternyata sibuk. Tuba pakai to, wau, ba, ada alif. Nah, tuba, beruntunglah liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aib dan kekurangannya sendiri, artinya pandai introspeksi diri daripada dia ngomongin aib kekurangan orang lain. Nah, gitu. Jadi bagus tadi Siti Rahayu jawabannya, introspeksi diri intinya. Gitu. Sis, paham sis ya? Coba lah sis, belajar adil untuk menilai orang gitu, jangan kejelekannya aja yang dilihat. Ya, oke. Apa lagi yang belum terjawab tadi? Itu semua ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang mau didiskusikan lagi? Apa, Sat? Satu pertanyaan. Ya. Ini, kalau fakta di lapangannya ya, mungkin ketika kita melihat orang marah-marah, terutama mereka yang lebih berpengalaman, dari segi umur mereka yang lebih tua, kemudian mau ikut campur, juga karena kita memahami sikapnya gitu. Sehingga kita ya udah diemin aja gitu, kita hanya nanti juga adem sendiri gitu. Apakah itu salah satu selemah-lemahnya iman kita gitu, sehingga mungkin orang yang marah-marah itu jadi sebuah percekcokan ya, kemudian gitu. Apakah atau ada saran lain saat kalau memang sekiranya ada, kalau faktanya kan kita juga agak sedikit ragu gitu ya untuk mengingatkan ketika ada orang yang lebih berpengalaman atau yang lebih tua
sedang marah-marah di hadapan kita gitu. Jadi langkah yang baik itu seperti apa, saran dari antum Ya. yang bijak? Ya makanya kan ada godop, ada gois. Khawatir goisnya itu berubah jadi godop. Ya, kalau orang Arab sendiri itu untuk masuk kepada godop itu mereka sangat hati-hati. Padahal hanya gois kalau bertengkar hanya adu bacot segala macam. Tak ada yang melerai. Melerainya cukup dengan bilang sallu ala nabi. Itu aja. Sallu ala nabi. Bersalawatlah kamu kepada Nabi. Allahumma, dua-duanya bersalawat. Udah adem langsung tuh. Langsung damai. Nah, jadi boleh juga kalau ada orang marah-marah, kita kasih saran atau kita ucapkan sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi, atau istighfirullah atau istighfar, ya. Istighfirullah atau sallu ala Nabi. Ya, karena itu marah dari setan. Ya, setan dari api. Ya. Pasti insya Allah reda ya. Insya Allah reda. Cuma kadang kita takut untuk menegur orang yang lebih senior, yang lebih tua, apalagi katakanlah ilmunya di atas kita gitu kan. Jadi kok marah-marah gitu, emosional. Ya, ada orang yang memang bangga punya karakter pemberang, ada ya. Ada orang bangga punya karakter berangasan, ada. Ada, oh gua nih kalau udah marah gua nggak ngeliat kuping lah. Oh, jangankan marah, nggak marah aja nggak ngeliat kuping susah. Ya. Lu jangan bikin gua naik darah turun berok gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang katakanlah kita agak sungkan, agak kita segani tapi emosional marah-marah, boleh kita ucapkan sallu ala nabi, sallu ala Muhammad. Ya. Gitu. Kalau memang masih terus dia menunjukkan egonya, emosinya, keberangasannya, nah kita kembali kepada tadi itu. Wa'arid anil jahilin. Tadi surat Al-A'raf ayat 199. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Bodoh itu bukan berarti dia nggak punya ilmu. Bukan berarti dia orang-orang yang nggak sekolah. Bukan berarti dia orang nggak pendidikan. Bodoh itu orang yang nggak mau menerima nasihat, nggak mau mengakui kebenaran, nggak mau mengakui pendapat yang baik dari orang. Bodoh itu. Nah, seperti Nabi berdakwah, menyampaikan kebenaran. Tapi banyak orang yang tidak mau menerima kebenaran yang Nabi sampaikan. Makanya dianggapnya bodoh. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal bukan berarti dia bego. Enggak. Pinter dia. Pinter Abu Jahal tuh. Siapa nama aslinya? Umar bin Hisham ya. Umar bin Hisham. Pinter dia. Ya. Kenapa disebutnya Abu Jahal? Ya, karena dia bodohnya apa? Nggak mau menerima kebenaran yang Nabi sampaikan. Nggak mau mengaku kebenaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nggak mau menerima kebenaran agama Islam, kebenaran Al-Quran. Makanya disebutnya Abu Jahal, bapaknya bodoh, yangnya bodoh itu. Ya, jadi kalau emang tadi kita udah sampaikan sallu ala Nabi atau istighfar, maksud udah mendingan diam aja. Ya, kita pakai filsafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan begini. Ada yang hafal ya, kalau dari pesantren hafal pasti. Iza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu. Iza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau ada orang bodoh, orang ahmak, orang safih, ya orang ahmak bodoh, itu nyerocos, ya. Oh nyerocos ya. Ya begitu udah ngerompiang gitu. Fala tujibhu, jangan kamu jawab. Tuh kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya, ada tuh syairnya tuh. Ya, boleh nanti sambil iseng-iseng browsing di Google syair Imam Syafi'i ya. Syair Imam Syafi'i ada tuh bunyi seperti itu. Iza natoko. Natoko tuh berujar, berucap, ya berkata-kata, ya rompiang, nyerocos, orang bodoh, orang ahmak. Fala tujibuhu, maka nggak usah kamu jawab, nggak usah kamu timpalin, nggak usah kamu ladenin. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Sukut apa sukut? Sukut itu diam. Fa khairun, maka yang terbaik sebagai jawabannya adalah diam. Nian diam tuh. Cicing wae ngajedok wae, udah cicing wae ngajedok. Ya. Jadi enggak usah laden, udah mendingan diam aja. Gitu, ya. Atau kalau memang
kita khawatir terpancing ikut emosi juga dengan omongan dia, mendingan kita diam. Ada satu lagi petunjuk juga dari Allah di surat Al-Furqan. Saya lupa itu. Kalau salah ayat 63. Nah, dicatat dulu ya, surat Al-Furqan ayat 63. Ada ayat Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang udah ketemu belum, Salman? Boleh dibaca kalau udah ketemu. Sekalian kita bahas ilmu munasabah antara tafsir ayat yang kita bahas malam ini, kita kaitkan, kita munasabahkan dengan ayat-ayat lain yang ada dalam Al-Quran. Kalau tafsir ayat tadi itu udah banyak, sangat lengkap. Saya lihat makalahnya udah sangat lengkap, asbabun nuzulnya, tafsirnya. Maka saya munasabahkan dengan ayat lain. Udah ketemu, Salman? Ya, sudah, Ustaz. Surat Al-Furqan ayat 63. Ya, wa ibadur rahman. Ya, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, cukup di situ. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu surat Al-Furqan ayat 63 ya. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ya. Ar-Rahman, hamba Allah, ya kita semua adalah hamba Allah. Siapa itu hamba Allah? Ya, yang dikatakan hamba Allah yang sejati. Allazina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini dengan rendah hati. Bukan rendah diri ya, beda rendah diri dengan rendah hati. Rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takabur. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka diejek, dicemooh, diperolok-olok ya, oleh orang-orang yang bodoh, qalu salama. Mereka tetap berkata dengan perkataan yang baik, yang mengandung perdamaian, enggak balas mengejek. Tuh, enggak gampang marah. Diejek, dikatain, dicemooh, diolok-olok, enggak gampang marah. Qalu salama. Ya coba kalau kita dikatain orang, dengkol gitu langsung marah kita kan. Nah, hamba Allah sejati gak mudah terpancing emosinya, walaupun diejek, dikata-katain, diperolok-olok oleh orang-orang yang bodoh. Nah, itu gak marah. Ya, itu emang dua sifat hamba Allah yang sejati, dua sifat yang termasuk akhlak mulia, dua sifat yang disebutkan secara beriringan dalam satu ayat itu, yaitu sifat tawadu dan pemaaf. Tawadu ya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur, dan pemaaf, tidak gampang marah-marah, tidak gampang emosian. Jadi antara tawadu dengan pemaaf ini dua sifat yang selalu beriringan. Ini kalau mau diibaratkan bagaikan dua sisi mata uang yang dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Ya. Bagaikan dua sisi mata uang ya, kita punya uang 100.000, tapi gambarnya cuma sebelah doang, sebelahnya kosong, laku nggak dibelanjain? Nggak laku, Chandra punya uang 100.000, sebelahnya kosong, gambarnya nggak ada. Jangankan buat beli beras, buat beli permen cicak juga nggak dapet, Chandra. Monopoli itu, Ustaz. Di duit monopoli, ya bener tuh, sebelahnya kosong. Nah, orang yang pemaaf, orang yang tawadu, biasanya pemaaf. Nggak gampang marah, nggak emosional. Ya, orang yang pemaaf juga biasanya tawadu, nggak sombong, nggak angkuh, nggak takabur. Itu dua sifat itu berkaitan erat, itu beriringan, gandengan, gitu. Jadi gitu, Akhi Salman jawabannya ya. Jadi ya untuk mengatasi orang yang katakanlah emosional ya tadi kita coba bujuk, kita beri saran dengan baca sholawat atau baca istighfar. Kalau dia udah agak reda, adem, nah. Ayo berwudu deh. Udah kebetulan pas udah zuhur nih, yuk wudu, salat jamaah. Kalau emang masih nyerocos terus karena merasa dia superior, merasa lebih alim dari kita, nggak mau dinasihatin, nggak mau dibilangin sama kita, berarti kan termasuk jahilun. Khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya udah wassalam, diam aja mendingan. Ya, ikut Imam Syafi'i tadi, fa khairun min ijabatihi sukut. Baik-baiknya jawabannya adalah sukut, diam.
diam itu langkah terakhir. Oke, cukup ya? Cukup. Kayaknya udah ada yang nguap-nguap tuh tadi itu. Agung ngantuk Agung. Ustaz mau nanya. Nguap-nguap Agung. Ya udah, silakan ditutup diskusinya. Saya kembalikan ke pihak berwajib. Akhi Salman, tafadhol. Silakan ditutup dulu. Oke. Enggak dong. Kemalaman. Ya. Simpan aja pertanyaannya. Simpan aja buat di depan. Ya, silakan ditutup aja dulu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri kita pada malam hari ini, Saudara Budi Chandra dan Saudara Ibnu Ubaidillah. Kemudian dilanjut tadi oleh dosen pengampu kita. Terima kasih atas penyampaiannya. Semoga apa-apa yang antum sampaikan menjadi ladang pahala di akhirat kelak. Adapun agenda kita yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup perbincangan kita pada malam hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga pamit ya, undur diri. Silakan kalau masih ada yang mau bergabung, ada yang mau didiskusikan. Saya pamit duluan ya, live duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.